Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 2 tentang isu motivasi, tujuan, dan kontribusi research. Perkenalkan, nama saya Dari Santoni. Mungkin belum ada yang kenal. Terima kasih. Jadi kalau kita mungkin pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa itu research dan bagaimana riset dilakukan. Pada siang ini kita akan membahas tentang isu motivasi, tujuan, dan kontribusi research. Jadi kita mulai dengan membahas apa itu pendahuluan. Jadi pendahuluan itu adalah suatu riset dimulai dengan mengangkat isunya dan juga mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang akan kita mulai teliti. Dan juga isu riset tersebut akan kita justifikasi dan mengapa isu tersebut wajib diteliti atau dilakukan riset yang mendalam. Nah, ada beberapa alasan kadang-kadang kenapa sih kita wajib melakukan riset, karena memang ada beberapa motivasi dengan menjawab mengapa riset ini perlu dilakukan tadi. Sebenarnya riset akan dilakukan jika riset mempunyai kontribusi kepada siapa yang menggunakannya dan siapa juga akan, sehingga kontribusi kepada siapa yang akan menggunakan riset tersebut. Nah, jadi kalau saya jelaskan lagi, memang ada beberapa pendanaan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau kita ikut hibah penelitian atau juga kita mendapatkan hibah juga dari luar negeri, biasanya kita disuruh untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh mereka tadi. Jadi memang ada sedikit bias kalau kita mendapatkan hibah tadi. Ya, mungkin ada beberapa contoh yang akan kita jelaskan nanti. Nah, isu riset itu dapat berupa permasalahan, ya kan, atau problem. Jadi kita menggali ada isu-isu yang ada timbul di masyarakat. Nah, biasa juga isu-isu ini juga kalau kita ikut hibah ataupun ikut hibah, biasanya yang kita lakukan itu adalah masalah-masalah nasional, misalnya stunting. Walaupun kita misalnya ahlinya bukan di bidang kesehatan, tapi bagaimana isu keahlian kita tadi kita kaitkan dengan isu nasional tadi, misalnya stunting, kemiskinan, atau juga pada saat ini menggalakkan UMKM. Jadi memang kita memadukan teori sama permasalahan atau juga kemampuan yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam suatu riset kita nanti. Nah, selanjutnya juga mungkin opportunity bisa kita kaitkan dengan mungkin tren ataupun segala sesuatu yang ada kaitan dengan kita, dengan kekinian. Kadang-kadang jadi dalam riset
opportunity atau peluang tadi mengacu pada potensi untuk menemukan dan mengetahui pengetahuan baru Bapak Ibu sekalian untuk mengisi celah dalam literatur, atau juga kita bisa lihat mengembangkan teknologi yang ada saat ini. Nah, mungkin kalau kita lihat misalnya ada gap analisis di situ, mengidentifikasi area yang belum banyak diteliti pada yang sudah pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi memang kecenderungan kebanyakan ya kalau lagi tren kita ikut ke penggunaan misalnya AI pada kesehatan, AI pada pada tumbuh-tumbuhan, mengidentifikasi pohon segala macam, karena memang ada kesempatan atau ada peluang dalam melakukan penelitian tersebut tadi. Terus juga inovasi teknologi untuk mengaplikasikan teknologi baru yang seperti saya jelaskan tadi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekitar kita tadi. Selanjutnya ada perubahan sosial dan ekonomi. Mungkin untuk melihat atau mengimplementasikan teknologi dalam menganalisis atau mendukung atau mensupport suatu usaha atau bisnis tadi, atau juga perubahan tren sosial, ekonomi atau politik untuk mengusulkan solusi baru atau kebijakan yang lebih relevan di dalam pemerintahan. Dan juga mungkin ada kolaborasi disiplin ilmu yang bisa bersama-sama dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks. Nah, selanjutnya adalah opportunity dalam pendanaan dan dukungan. Nah, mungkin ini yang bisa kita lihat dari opportunity. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah fenomena Bapak Ibu sekarang, yang akan dijelaskan, diverifikasi dalam satu teori yang sudah ada. Mungkin kalau kita lihat ya banyak yang teori-teori atau metode-metode yang sudah tidak pas, ya kan, yang tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Mungkin ada teori-teori yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita revisi, ya kan. Mungkin kalau misalnya teori pengembangan sistem, ada metode pengembangan sistem seperti waterfall segala macam, mungkin tidak relevan dengan keadaan kita saat ini tadi. Atau juga teori usability dan lain-lain, karena memang kalau saya lihat pengembangan komputer yang awalnya itu hanya digunakan untuk industri, penggunaan komputer pertama kali digunakan buat industri, saat ini kan sudah memasuki atau merambah ke rumah tangga dan juga individu. Dan juga selanjutnya ada fenomena yang akan diuji untuk menemukan teori baru tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dalam sini kita bisa melakukan beberapa kalau teori baru ini termasuk dengan grounded teori Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin bisa menggabungkan beberapa teori atau juga menemukan konsep awal dari teori tadi. Nah, memang kalau kita lihat di sini ada banyak hal yang dilakukan, ya kan, yang bisa dilakukan oleh para peneliti. Salah satunya adalah misalnya metode penelitian digunakan adalah misalnya melakukan interview dan observasi yang mendalam tadi, karena memang kemungkinan karena kita akan membuat suatu konsep dan model baru, sehingga nanti muncullah teori baru dari hasil penelitian kita nanti. Nah, selanjutnya latar belakang permasalahan. Ya, kalau di sini kita tahu, Bapak Ibu tahu lah, mahasiswa tahu merupakan gejala awal dari permasalahan yang akan diteliti tadi. Selanjutnya
Gejala permasalahan merupakan akibat dari permasalahan yang tampak dan dapat dijadikan identifikasi dalam adanya sesuatu permasalahan. Ya mungkin yang bisa kita lihat tadi nanti kita ada contohnya Bapak Ibu sekalian bagaimana kita membuat latar belakang dan permasalahan atau permasalahan pada latar belakang. Jadi memang kita yang seperti saya jelaskan tadi yang kita angkat itu adalah isu-isu nasional mungkin yang apa nama itu segi green ekonomi ataupun blue ekonomi kalau kita melihat di dalam penelitian di dalam hibah penelitian Bima misalnya Bapak Ibu. Atau juga mungkin apa ya kalau saya tuh kalau melakukan penelitian yang paling penting itu saya ingat betul apa yang dikatakan sama supervisor saya. Penelitian itu yang kita pastikan adalah apakah kita dapat mengambil data Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau penelitiannya bagus, wah, tapi kalau proses pengambilan datanya mungkin agak susah ataupun sangat mungkin bisa diprediksi tidak bisa diambil datanya ya mungkin kita akan mundur perlahan lah untuk melakukan penelitian tersebut. Nah ini yang motivasi riset tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat motivasi riset ini bisa kita bisa kita lihat bahwa ada beberapa riset dilakukan dan mendukung dana dan sponsor dan kadang-kadang tidak melibatkan dana yang sedikit. Maksudnya itu memang banyak penelitian itu yang ya memerlukan penelitian yang memerlukan dana yang sangat besar. Ada juga ada sponsor ingin meyakinkan dirinya bahwa dana yang diberikan akan bermanfaat jika digunakan untuk mendukung research. Jadi kalau kita contoh yang paling gampang itu kalau di hibah penelitian Bima mungkin Bapak Ibu nanti kalau untuk di bulan selanjutnya mungkin bulan depan saya menyarankan saya sudah ngomong sama Pak Gasim, Pak Kaprodi untuk melibatkan mahasiswa S2 kita dalam melakukan penelitian sehingga nanti dana penelitiannya itu bisa kita gunakan sama-sama untuk melakukan riset. Ya lumayan lah kalau master itu sekitar 50 sampai 35 sampai 50 juta. Ya untuk nambah SPP dan juga risetnya sangatlah gampang. Ya sangat kita tunggu lah kalau nanti bisa kita dapatkan. Nah, jadi memang kalau kita lihat di motivasi riset, kalau di kita memang ada beberapa luaran yang ditagihkan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa target yang dipinta sama si sponsor tadi. Kalau di hibah Bima ya Kemendikbud mungkin keluarannya misalnya Scopus ataupun harus terpublikasi di Sinta 3, harus menghasilkan suatu produk, harus menghasilkan suatu model dan lain-lain. Nah tapi juga kalau kita lihat di motivasi riset yang lain Bapak Ibu sekalian, ya ada beberapa riset tadi yang apa tuh yang tidak yang cenderung bias yang saya bilang sebelumnya tadi karena memang misalnya kalau misalnya gini ada riset tentang kelapa sawit gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada sponsor dari pihak-pihak luar negeri yang mendanai riset tentang kelapa sawit di Indonesia. Mungkin mencari celah keburukan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Nah itu mungkin motivasinya beda Bapak. Karena memang dari segi bisnis dari segi bisnis bisnis luar negeri ya bisnis suatu negara kompetisi atau kompetitif nasional karena memang sawit di Indonesia itu tidak bisa dikalahkan baik itu dari segi harga dari segi turunannya dan lain-lain dan juga ketergantungan luar negeri terhadap
kelapa sawit kita itu sudah sangat tinggi. Nah, makanya mereka mencoba untuk mengendalikan harga kelapa sawit tadi supaya tidak naik tinggi atau tidak dikendalikan oleh Indonesia sendiri. Ya, kita ketahuilah bahwa kelapa sawit itu Indonesia adalah salah satu produsen terbesar nomor satu di dunia untuk kelapa sawit. Karena untuk menanam kelapa sawit ini butuh daerah khusus lah yang dibutuhkan, lokasi khusus, misalnya ada airnya melimpah dan mataharinya bersinar sepanjang tahun tadi. Memang agak susah mencari lokasi seperti ini tadi, misalnya rawa-rawa sama daerah tropis di Indonesia pun, di Jawa pun nggak bisa nanam sawit tadi karena memang daerah tropis tapi tidak ada terlalu banyak air tadi. Jadi di Sumatera sama di Kalimantan. Ini lagi dikembangkan di Papua. Nah, untuk bisa mengendalikan suatu uh, mengendalikan suatu produk kelapa sawit tadi, ya karena ketergantungannya sangat tinggi terhadap produk kelapa sawit. Ya, kalau kita ketahui produk kelapa sawit itu turunannya banyak Bapak Ibu, sabun, bumbu-bumbu ataupun juga kecantikan, dan semuanya itu turunannya dari kelapa sawit. Nah, untuk melakukannya itu tadi ya kita mencari celah, ya kan, celah untuk supaya harga kelapa sawit ini tidak melambung tinggi. Nah, makanya kita dibikinlah isu-isu melibatkan, mengelontorkan dana atau dana penelitian ke Indonesia untuk mencari kelemahan-kelemahan kelapa sawit. Dianggaplah salah satu misalnya kelapa sawit itu tidak ramah lingkungan. Yang kedua, kelapa sawit itu menyebabkan kebakaran hutan. Kelapa sawit itu tidak ramah kepada pekerja wanita dan lain-lain. Nah, tadi memang ada tujuan, ada motivasi yang dilakukan oleh penyokong dana tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan riset mungkin ini adalah ada beberapa yang dicapai. Sasaran riset mengacu pada isunya tadi, yang saya lihat ada isu, misalnya ada isu mengembangkan suatu misalnya tujuan riset itu yang paling gampang tuh kita kalau saya ingin ke Jakarta. Nah, nanti metodenya apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Bisa melewat darat, laut, dan udara kalau ke Jakarta lain. Atau juga tulisnya bisa naik pesawat, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda dan lain-lain. Nah, jadi memang tujuan tadi adalah kita harus menentukan tujuan tadi. Tujuan kita ingin menghasilkan apa, ya kan? Untuk mencapai sasaran tadi, untuk memecahkan masalah, menangkap opportunity, atau juga memverifikasi fenomena yang terjadi. Misalnya yang tadi memverifikasi fenomena tadi, misalnya kalau hujan, kalau bulan Desember, kalau musim hujan banyak yang nikah misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa kita lakukan survei dan lain-lain. Oh, enggak juga. Atau juga kalau harga karet naik, banyak yang nikah, atau lagi panen, zamannya nikah dan lain-lain. Dan juga menemukan teori yang baru atau mengembangkan konsep dan lain-lain. Nah, kalau kontribusi jelas teman-teman sekalian, kita lihat ada kontribusi kepada teori, praktek, dan kebijakan. Jadi kontribusi riset itu harus berhubungan dengan isu-isu yang diteliti tadi. Jadi tergantung riset kita mau di kontribusi kita. Nah, tapi kalau di banyak-banyak jurnal internasional maupun di hibah penelitian, yang paling ditanya itu adalah kontribusinya, ya kan? Kontribusi yang tadi bisa jadi bahan kajian, bisa berupa landasan bagi pemerintah, bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan, atau juga kita bisa membangun suatu aplikasi baru yang mendukung efisiensi suatu perusahaan, ya kan? Atau juga kita bisa mengembangkan suatu teori yang baru atau mengembangkan konsep yang baru yang selama ini misalnya pengembangan sistem itu misal ada 3 atau ada
6 langkah, ya mungkin dengan kita lebih efisien dengan 3 tahapan sistem itu dapat dibangun. Nah itu jadi kontribusi itu yang diharapkan bisa tampil, bisa didapatkan dalam satu penelitian. Ada kontribusi teori, ya kan? Ada menjelaskan teori yang sudah ada ke fenomena baru atau menemukan teori yang baru tadi. Praktek, ya yang bisa melakukan efisiensi dengan misalnya ada proses bisnis yang lebih baik lagi lah. Jadi ada dengan mengembangkan suatu aplikasi kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam suatu perusahaan ataupun juga dalam pelayanan publik. Nah, kalau kebijakan itu tadi berhubungan dengan manfaat bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan kepentingan publik. Ya, jadi landasan bagi pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi, kota untuk melakukan kebijakan. Kalau saya pernah berpengalaman membuat bahan kajian untuk internet desa. Jadi apa sih yang sudah dilakukan oleh yang sudah dimiliki dari desa tadi, kemampuannya seperti apa, dan nanti pemerintah desa atau pemerintah kabupaten yang akan mengimplementasikan berdasarkan kajian kita tadi. Mungkin itu saja dulu Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.